Masih jauh gak, Duk? Ya, sahabat-sahabat, kita akan langsung menemui ke rumahnya, sahabat-sahabat. Katanya ini rumah tempat persembunyiannya, karena di rumah utamanya gak ada nih. Saya jadi penasaran, siapakah sosok kepala preman satu kabupaten ini, sahabat-sahabat, dikarenakan yang mengendalikan para preman-preman satu kabupaten ini beliau. Tapi beliau itu katanya selain kepala preman itu seorang lurah katanya. Waduh, gawat nih. Saya penasaran, ingin tahu wajahnya seperti apa, sosoknya seperti apa gitu loh. Itu sepertinya, oh, sedang sahabat. Marablau. Iya, marablau. Ini sahabat, jadi itu kayak palura ya. Iya. Jadi sedang ini apa? Di empang marab ikan, ngasih makan ikan tuh. Wah, ini mah empangnya juga luas. Tapi kayak dukun. Dukun apa preman ya? Ternyata ini sahabat-sahabat, itu sosoknya. Ternyata dia dalang dari semua ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Empangnya enak sekali, Du. Benar itu ya. Kita liatin dulu itu sosok di pinggirnya itu siapa. Saya penasaran. Du. Ternyata ngumpet di sini enak-enakan nyepi ya di perkampungan kayak gini. Sudah meresahkan di poliandri kayak gini. Astagfirullah, jauh sekali Pak Lurah. Saya ingat Sehat Pak Lurah. KPK ini ya. Iya, aduh Pak Lurah, saya cari-cari. Sehat. Kemarin saya ke rumah utama Pak Lurah. Yang itu yuk, yang besar, yang banyak taman-taman itu. Iya. Cuma kebetulan Pak Lurah katanya gak ada. Nah, Pak Lurah di tempat nyepinya ada di sana lagi di empang katanya. Karena Pak Lurah itu Begini sah hobinya ini apa? kerjaan saya. Ikan begini. kayak gitu. Selain di kantor, kolam, di empang. Luar biasa. Ada apa ini Raden datang ke sini? Pak Lurah masa Pak Lurah pura-pura gak tahu ini apa gimana? Datang ke sini ke tempat saya ini. Pura-pura gak tahu nih Pak Lurah. Saya tuh nyari-nyari Pak Lurah sebenarnya. Pengen ketemu banyak persoalan Pak Lurah. Persoalan apa lagi ini? Dari kejadian itu kan Pak Lurah ngilang. Kenapa? Katanya Pak Lurah sudah berjanji kalau misalkan kalah mau bertobat, malah ngilang Pak Lurah. Malah terdengar kabar nih, saya juga kaget. Saya kira bukan Pak Lurah ini. Jadi terdengar kabar ada kepala preman satu kabupaten yang mengendalikan satu kabupaten, itu di rumah yang waktu kemarin saya temui. Nah, itu kepala preman cuma sebagai lurah juga. Saya gak tahu kalau beliau ini, Du. Saya gak tahu. Luar biasa. Ternyata Pak Lurah. Tapi saya Ya Allah. keberanian Anda itu kemana-kemana terus ubar. Lantas apa sih gunanya? Capek. Syiar Pak Lurah, dakwah. Saya hanya berdakwah, menyampaikan kebaikan, meskipun kebaikan itu hanya setitik, hanya setetes kebaikan akan terus saya sampaikan Pak Lurah, dan akan terus saya perjuangkan. Mending urus aja kerjaanmu di rumah, di tempat kamu. Jangan musik-musik orang lain. Maaf nih Pak Lurah. Kasianlah. Karena Pak Lurah juga sudah mengusik banyak masyarakat dengan mengendalikan para preman-preman. Malahan preman satu kabupaten bisa Pak Lurah kendalikan, yaitu sangat meresahkan Pak Lurah. Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ya, Mungkin mereka tidak tahu
Kalau Pak Lurah dalangnya. Menggunakan preman itu biar gampang. Jadi kan ada program aset-aset dari pemerintah itu susah. Oh. Oh, iya. Yang penting rakyat makmur. Nya eta Pak Lurah teu makmur rakyat teh, banyak yang protes ngeluh. Tapi Masyarakat teh banyak yang ngeluh yang gimana mau protes, takut katanya sama Pak Lurah. Enggak protes, gimana nurut aja gitu. Jadi nurut tuh bukannya sejahtera Pak Lurah, tapi takut katanya begitu. Warga tuh banyak yang curhat sama saya. Warga biasa-biasa saja. Ya memang iya di depan Pak Lurah memang biasa-biasa karena takut Pak Lurah. Katanya kalau misalkan ada nih yang kejadian ngelawan sama Pak Lurah, besoknya langsung sakit, langsung meninggal, kena santet. Kan begitu Pak Lurah. Tuh, apa mungkin ini dukunnya? Bukan dukun ini, biasa tangan kanan. Tapi kayak dukun santet ini mah. Tuh kalungnya juga tengkorak. Alah ini tengkorak bayi itu. Astagfirullah. Enggak dia. Tengkorak bayi, Pak, Bah. Baru ketemu ya Bah sama saya. Kalau mau Bahnya keren, ganteng. Dipilak saya. Ya pilanya di sana ya. Ya di sana. Gak apa-apa lah, Pak Lurah. Saya mah mau ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa di sini-sini juga lah, biar adem. Kalau di pilanya saya tadi sempat lewat juga ke sana. Banyak anak buah Pak Lurah itu ada berapa? 25. Tadi mah saya hitung tuh asa 25, 24. Tadi tuh saya sama Jadu tuh hitung. Dari pas pertigaan masuk ke perkebunan. Iya. Itu banyak saya. Iya, tadi juga nih. Gimana saya juga kesini udah. Saya mau ditanya mau kemana mau main, saya bilang tadi gak bilang mau ke Pak Lurah, kalau ke Pak Lurah mah gak akan diizinin. Kirain Raden ini ya mau tinggal di sini, kan ini lahan mau dibebasin juga nih sama saya nih. Nah itu salah satunya Pak Lurah. Salah satunya itu. Jadi Pak Lurah juga ikut serta dalam pembebasan tanah secara ilegal. Menjual-jual tanah ke warga, ke rakyat-rakyat kecil. Terus merampas tanah-tanah dari rakyat kecil lalu dijual lagi ke rakyat kecil. Menjual aset-aset negara juga. Kacau nih Pak Lurah nih. Mulai berantakan. Sepertinya agak kurang enak nih suasananya. Aduh, hati-hati. Sekarang berapa jam Raden dari kampung sana Pak Raden? 6 jam. Wah. 6 jam perjalanan. Ya, bilangnya 6 jam Raden datang ke sini. Ya gimana lagi atuh Pak Lurah, gimana ya? Ini urus aja di sana di tempat Raden. Udah yang udah. Ini kita membangun yang baru. Ya tapi gini loh Pak Lurah, kalau misalkan saya membiarkan keburukan, ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di masyarakat yang saya tahu lalu saya biarkan, itu nanti menjadi dosa juga buat saya ketika saya membiarkan keburukan gitu loh. Maka dari itu ya saya ingin saling mengingatkan saja kepada Pak Lurah. Bukan saya menceramahi, bukan saya apa-apa Pak Lurah, tapi saya hanya ingin saling mengingatkan saja gitu loh. Ayolah, Pak Lurah harus bisa diajak baik-baik. Pak Lurah lebih baik hijrah, bertobatlah Pak Lurah. Saya senang di jalan ini karena saya membantu warga. Tadinya warga yang tidak punya tanah, yang tidak punya rumah, akhirnya warga punya tanah sendiri. Bikin rumah. Iya, harusnya dibantunya benar-benar secara prosedural Pak Lurah, jangan ilegal. Asap. Sepertinya
Itu dukun mulai membaca mantra, Du. Minta madu, madu di mana madu? Ini. Gak ada yang sudah dibuka. Yang sudah dibuka, nggak ada. Assalamualaikum. Rano, assalamualaikum. Sampean itu sopo. Lurah benar-benar licik. Sampean ini ke sopo. Saya Bung Sukawangi dari Garut. Ojo macam-macam sampean. Saya tidak macam-macam. Justru dunungan ente tuh yang macam-macam sama masyarakat meresahkan. Rasakan. Awan sini apa pula sekolah. Bismillah. Itu metu sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo serang saya kalau bisa. Ayo coba. Bener-bener licik Lurah ini. Saya datang sepertinya orang baik ya, Du ya. Lurah tuh ternyata ini malah kayak gini. Ayo tunjukkan kemampuan Anda. Ayo serang saya. Bisa tidak melawan kekuatan Allah? Ayo buktikan. Bahkan saya belum mengeluarkan ilmu. Saya baru meminum madu. Anda sudah seperti itu. Cuma segitu saja. Ayo, keluarkan semuanya. Astagfirullah. Duh. Ini auranya sangat kencang sekali. Ini Jadu pakai minyak ini di kening, Du. Kerasa ya, nanti Jadu terkena kalau misalkan lengah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Puh.
Astagfirullah. Duk, si Urah kemana, Duk? Saya tahu tadi kayak kabur. Astagfirullah, jadu mah gak ngasih tahu. Itu soalnya terasa auranya sangat kencang. Iya. Itu tadi. Oh, pas sebelum saya ngasih minyak. Iya, Aduh, pantesan tuh. auranya sangat kencang banget. Sampai terasa di badan saya. Kemana ya, Duk? Iya, gak tahu kemana tadi saya udah kabur. Aduh, kemana ya Pak Lurah? Kita tanya aja orang ini. Pak, kucungin aja we ke balon. Sok sama jadu. Kasihan biar sadar. Iya betul dimandiin. Kucungin aja. Hayu atuh. Sok. Bantuin sini.